Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UMY yes, UMY luar biasa. Perkenalkan, nama saya Feby Yuli Serli, NIM 2017-30-144 dari kelas TEM. Di sini saya akan mempresentasikan hasil selama PKL di Rumah Sakit Islam Universitas Islam Malang dengan pembahasan alat sphygmomanometer digital. Pertama, saya akan menjelaskan profil Rumah Sakit Islam Unisma. Rumah Sakit Islam Malang didirikan pada tanggal 1 Mei 1994 dengan status berada di bawah kepemilikan Yayasan Universitas Islam Malang. Rumah Sakit Islam Malang berlokasi di Jalan MT Haryono, nomor 139, Kelurahan Dinoyo, Kecamatan Lowokuwaru, Malang, Jawa Timur. Rumah Sakit Islam Malang juga memberikan beragam jenis pelayanan medis, di antara lain klinik umum, klinik gigi, klinik spesialis, instalasi gawat darurat, serta rawat inap yang terdiri dari kelas 1, 2, 3, VIP, kamar bersalin, ruang intensif atau ICU, yang dilengkapi pelayanan laboratorium, radiologi, farmasi, dan home care. Adapun visi, misi, dan moto Rumah Sakit Islam Malang, yaitu Rumah Sakit Islam Malang memiliki moto, yaitu pengabdianku, pelayanan terbaikku, dengan visi menjadi rumah sakit pendidikan Islam yang terbaik. Adapun misinya, yang pertama, memberikan pelayanan prima berdasarkan etika, disiplin profesi yang dijiwai nilai keislaman dengan mengutamakan keselamatan pasien. Yang kedua, mengembangkan profesionalisme sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, dan penelitian. Yang ketiga, meningkatkan pendapatan rumah sakit dan karyawannya. Yang keempat, mengembangkan jaringan kerjasama dengan rumah sakit, pendidikan regional, dan internasional. Langsung saja ke pembahasan alat. Yang pertama itu pengertian sphygmomanometer. Sphygmomanometer atau blood pressure meter adalah instrumen yang digunakan untuk mengukur tekanan darah arteri secara tidak langsung atau non-invasif dengan bantuan stetoskop dengan cara memasang manset di lengan pasien. Tekanan darah di atas disebut sistol dan tekanan darah di bawah disebut diastol. Nilai normal dari tekanan darah di atas adalah 120 mmHg dan tekanan darah di bawah adalah 80 mmHg, yang merupakan standar bahwa tekanan darah seseorang itu normal, yaitu 120 mmHg per 80 mmHg. Adapun bagian-bagian dari sphygmomanometer, pada bagian A merupakan layar atau tempat tertampilnya display hasil dari pengukuran tekanan darah pasien. Yang bagian D merupakan tombol start, bagian C itu memori, bagian D itu lubang udara, dan bagian E lubang AC adaptor yang digunakan untuk mencharge sphygmomanometer digital. Bagian F itu tempat baterai. Diagram dari sphygmomanometer digital. Jadi cara kerja dari blok diagram ini, saat tombol start ditekan, maka akan memerintahkan kontrol untuk bekerja. Kerja dari controller ini akan menghidupkan motor DC untuk memompa udara ke dalam manset, sehingga manset mengembang. Setelah manset mengembang pada batasnya, maka udara dalam manset perlahan akan menurun dan habis. Dan dari sinilah nilai bacaan mampu diperoleh dan ditampilkan pada display. Untuk pemeliharaan alat sphygmomanometer digital, yaitu pertama, hindarkan dari suhu dan kelembapan yang terlalu tinggi baik dalam penggunaan atau penyimpanannya. Yang kedua, hindarkan dari zat-zat kimia yang dapat merusak alat dan cairan yang mudah menguap. Semisal mau membersihkan sphygmomanometer itu, baiknya menggunakan kain biasa saja tanpa menggunakan cairan-cairan tertentu agar tidak merusak bodi alat atau dari depan alat gitu. Yang ketiga, hindarkan dari benda-benda tajam. Yang keempat, hindari melipat manset atau selang terlalu kencang. Misalkan biasa perawat-perawat atau user itu
menyimpan menyimpan spikomanometer asal-asalan gitu. Kalau kalau seperti itu, nantinya manset akan cepat mengalami kerusakan atau pada selangnya. Sebaiknya dilipat secara baik tanpa digulung terlalu kencang. Kelima, letakkan unit pada tempat yang tidak terkena guncangan atau getaran kuat. Yang keenam, gunakan kain lembut dan sabun untuk membersihkan alat. Yang ketujuh, hindari mencuci manset atau merendam dalam air. Setelah pemeliharaan alat, ada perbaikan alat yang dijumpai pada saat melakukan kegiatan PKL, yaitu pada hari atau tanggal Sabtu 18 Januari 2020 dengan merek atau tipe OneMed dengan nomor seri B2019000623. Ruangannya di Jasmine lantai 4. Dari analisa kerusakan, indikator baterai tertampil bahwa baterai lowbat, namun tensimeter tidak dapat dilakukan pengisian daya. Tindakan penyelesaiannya itu setelah dilihat, dianalisa, baterai yang digunakan bukan baterai yang dapat dilakukan pengisian daya. Maka pada saat itu juga dilakukan penggantian dengan baterai yang dapat dilakukan pengisian daya. Nah, kegiatan selama PKL di RSI Unisma Malang selama 2 bulan, yang pertama itu kita dikasih arahan untuk pertama kalinya apa saja peraturan-peraturan di Rumah Sakit Islam Unisma, apa saja yang tidak boleh dilakukan, dan sekilas tentang profil RSI Unisma dan bagaimana selama kita menjalani PKL di rumah sakit, kegiatan-kegiatan apa saja, dan mengetahui bagaimana kita menjaga diri di lingkungan rumah sakit, seperti ada materi tentang BHD, tentang K3 rumah sakit. Untuk kegiatan yang lebih ke peralatan elektromedik sendiri itu yang pertama pemeliharaan peralatan medis secara rutin. Pemeliharaan peralatan elektromedik secara rutin itu biasanya dilakukan setiap pertengahan bulan ataupun sekitar 2 minggu sekali melakukan pengecekan peralatan atau pemeliharaan rutin. Dan di rumah sakit RSI Unisma itu peralatannya juga tidak terlalu banyak, jadi pemeliharaan peralatan medisnya pun tidak terlalu rutin seperti seminggu sekali atau beberapa hari sekali. Mungkin karena jumlah alat yang tidak terlalu banyak, makanya pemeliharaan secara rutin cukup dilakukan sebulan sekali atau bahkan 2 atau 3 minggu sekali. Kegiatan yang kedua itu perbaikan alat. Perbaikan alat sendiri pun tidak terlalu sering dijumpai karena peralatan yang ada di Rumah Sakit Islam Unisma itu tidak terlalu banyak dan mungkin penggunaannya yang tidak terlalu sering atau tidak terlalu intens, makanya jarang ditemukan ada peralatan rusak. Dan apabila ada peralatan yang rusak, dari pihak rumah sakit pun terkadang masih memanggil vendor karena masih terikat garansi. Untuk peralatan yang diperbaiki oleh tenaga elektromedis itu peralatan-peralatan yang sudah cukup lama, seperti yang ada pada gambar itu memperbaiki prop pada fetal Doppler dan memperbaiki kabel-kabel ECG yang sudah terkelupas. Yang seharusnya kabel-kabel ECG itu udah diganti yang lebih layak, diajukan kepada pengadaan untuk membeli yang baru. Kegiatan yang ketiga yaitu mengikuti pelaksanaan demo peralatan baru. Jadi ketika di RSI Unisma Malang ada kegiatan demo peralatan baru yaitu siring pump dan infus pump yang diadakan oleh rumah sakit dan pihak Terumo. Di situ kami diajarkan banyak hal bagaimana mengoperasikan infus pump dan siring pump dengan model yang terbaru
bagaimana cara penggunaannya, dan apa yang harus diperhatikan ketika penggunaan infus pump dan syringe pump. Yang kedua yaitu pada saat itu RSI Unisma sedang melakukan pemasangan atau instalasi kamar operasi yang baru. Nah, pada saat itu juga kami banyak belajar tentang bagaimana penataan dari ruangan operasi itu sendiri, bagaimana instalasi kabelnya, untuk penataan meja operasi sendiri. Dan pada gambar itu terlihat pada saat perakitan meja operasi yang baru. Di situ juga kami banyak belajar bagaimana perawatan untuk meja operasi sendiri, bagaimana pemasangannya, dan hal-hal apa yang harus diperhatikan pada saat menggunakan meja operasi sendiri. Untuk kegiatan-kegiatan lainnya, kami banyak diajarkan bagaimana tentang instalasi listrik yang ada di rumah sakit. Kegiatan yang lainnya itu seperti mengisi data-data penting untuk rumah sakit, jumlah peralatan, karena pada saat akreditasi semua itu dibutuhkan. Dan sebagai salah satu standar untuk akreditasi rumah sakit, yaitu data-data peralatan elektromedik yang ada di Rumah Sakit Islam Unisma sendiri. Mungkin cukup sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Jangan lupa untuk subscribe, komen, dan like. UMY yes, UMY luar biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.